Tetapi di atas Kapolsek, di Gunung Sitoli, ada Kapolres. Ngerti ini? Maka sekalipun Pak Kapolsek punya otoritas pada mulutnya untuk memerintah anak buah, tetapi di atas Kapolsek ada Kapolres, yang mana dia, Pak Kapolsek Lahewa, harus tunduk kepada Pak Kapolres. Pak Kapolres membawai begitu banyak Kapolsek, tapi Pak Kapolres pun nggak bisa seenaknya. Ada Kapolda di Medan. Ngerti urutannya ini? Sehingga Pak Kapolres harus dengar otoritas Kapolda. Lalu Pak Kapolda yang di Medan membawai begitu banyak Kapolres. Tapi Pak Kapolda pun tidak bisa seenaknya, karena dia punya atasan di Jakarta, Pak Kapolri. Ngerti urutan ini? Saudara yang mengagumkan Tuhan Yesus, Panglima ini menggunakan iman dalam posisi kemiliteran. Nggak usah datang ke rumahku. Wah, hebat juga. Tadinya diminta, tapi sekarang tidak usah. Cukup katakan sepatah kata saja, pasti pembantuku yang mau mati itu akan sembuh. Saudara, iman ini iman yang sulit. Kenapa? Satu, sebab Tuhan Yesus belum mati, berarti dia belum bangkit. Kalau Tuhan Yesus belum bangkit, berarti orang belum melihat kekuasaan Tuhan. Tapi luar biasa, Panglima ini bisa percaya. Yang nomor dua, orang-orang Yahudi sendiri, adik-adik perhatikan, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dari mana Panglima ini bisa punya iman di dalam Yesus? Ini yang luar biasa. Beri tanda lagi Lukas 7, kita nanti kembali ke situ. Kita lihat Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Luar biasa firman Tuhan. Ingat, iman datang karena mendengar, betul? Dan mendengar itu karena firman Tuhan. Ayat 1 Injil Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, kata-kata Tuhan. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Betul? Saudara, kalau Pak Pendeta Loli berbicara, maka yang dipakai suaranya siapa? Ya suara sendiri, bukan? Tidak mungkin suara orang lain. Maka itu sama, suara Bapak Pendeta Loli itulah dia. Suara Tuhan, firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ayat 2, pada mulanya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah yang dahsyat itu ayat 3 ini, saudara. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman, dan tanpa dia, firman itu, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua itu karena kekuatan firman itu, kata-kata Tuhan yang luar biasa. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Tanpa firman itu tidak akan jadi apa-apa. Sekarang saya ingin berikan contoh. Ternyata yang bisa menjadikan segala sesuatu bukan cuma kata-kata Tuhan, tapi kata-kata orang juga. Saya beri contoh. Kalau suatu hari ada satu keluarga di Lahewa yang sedang mengalami kesulitan hidup, tiba-tiba datang berita dari Gunung Sitoli. Misalnya, saya bawa bukti bahwa kamu terima hadiah, misalnya satu motor, satu kereta. Saya mau tanya kepada saudara, keretanya belum ada, ini baru beritanya. Keluarga yang lagi sedih karena punya masalah, lalu datang berita dari Gunung Sitoli, kamu dapat hadiah satu kereta. Saya mau tanya,
berita itu, kata-kata itu menciptakan apa dalam keluarga itu? Sukacita. Ada harapan. Wah, dapat hadiah. Padahal keretanya belum ada. Bisa ngerti contoh ini? Sama. Kalau suatu saat di Lahewa ada pesta besar, ada anggota gereja membuat pesta besar, semua orang diundang. Wah, pestanya meriah. Nah, tahu berapa banyak babi mati itu. Pesta belum selesai, masih suasana ramai sekali. Tiba-tiba ada kabar datang. Misalnya, ibumu meninggal. Cuma kata pendek itu saja. Menciptakan apa? Kata-kata itu. Kesedihan. Perhatikan. Panglima itu percaya bahwa di mulut Tuhan Yesus ada kuasa. Maka itu dia berkata, tidak perlu engkau datang ke rumahku. Cukup dari jauh katakan sesuatu, nanti hambaku itu sembuh. Yohanes 1 ayat 3. Perhatikan. Segala sesuatu yang ada di bumi ini itu cuma dijadikan karena firman. Karena Tuhan mengatakan sesuatu, maka jadilah. Waktu saya masih sekolah, suatu hari salah seorang guru kami masuk kelas ngajar soal kitab ini. Tiba-tiba hari itu dia tanya, berapa berat badan kami? Saya heran, kenapa dia tanya berat badan? Ya akhirnya masing-masing murid menyebutkan, ada yang 40 kilo, ada yang 60 kilo, ada 80 kilo. Dihitung semuanya. Di jumlah hari itu, wih sekian ton. Oh, di total semua beratnya murid-murid itu. Lalu guru ini berkata, saya akan buktikan kepada semua kalian hari ini bahwa kata-kata saya bisa ngangkat sekian ton. Bagaimana saya pikir begitu. Sudah? Lalu dia berkata, saya minta semua berdiri. Ya suruh dia berdiri kami. Pikir suruh apa? Silakan duduk lagi. Nah, disuruh apa tadi ini? Ternyata dia bilang, lihat, kata-kata saya sudah ngangkat berapa ton tadi ini. Oh, betul juga. Bisa ngerti ilustrasi ini, saudara? Betapa hebatnya kuasa kata-kata ini. Percaya sekarang? Inilah firman Tuhan. Mendengar firman Kristus, timbul iman dalam hidup kita. Inilah kebenaran. Maka itu adik-adik, anak-anak muda, remaja, perhatikan. Makin banyak engkau dengar sinetron, nanti kamu jadi kayak sinetron itu. Jadi apa yang kita dengar, itu yang mempengaruhi kita. Betul? Kalian belajar di sekolah, Bapak Ibu guru mengajar tentang ilmu ini, ilmu itu. Setiap hari dengar pelajaran, timbul pengetahuan. Sama, kalau tiap hari dengar firman, timbul iman setiap hari juga. Iman yang bertambah hari ke hari. Nanti pada masanya, ketika kalian sebagai anak-anak muda, ada goncangan, ada godaan, ada tawaran dosa, iman yang bertumbuh tiap hari itu membuat kalian tidak goyah dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Maka itu perlu tiap hari kita dengar firman supaya kita kuat, karena kata-kata Tuhan itu berkuasa. Mazmur 107. Begini kata Tuhan, ada janji yang luar biasa. Mazmur 107 mulai ayat 17. Sudah? 107 kitab Mazmur ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut, sudah mau mati. Ayat 19, ada kesempatan.
maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka.